Subhanallah, dari Desa Wisata Katongan Kapanewon Ngelipar Gunung Kidul, Halte Binatang kali ini mempertegas, menampilkan kembali atau menyatakan kembali ternyata benar bahwa untuk tanaman tahunan, walaupun untuk yang saat ini siklusnya benar-benar siklus lagi musim, tapi walaupun siklus sedang musim untuk tanaman tahunan, tapi ternyata kesimpulan berkali-kali meyakinkan kepada saya sebagai si eksperimen. Jadi untuk mengeksperimen tetap mikro terpadu itu yang utama. Selama ini memang mikro terpadu belum begitu familiar. Nah, lalu formulanya seperti apa? Jadi sepekan sekali atau setengah bulan sekali untuk pertama itu dikocor 1 zeolit, kemudian kapur, mikro terpadu, kemudian pupuk daun tapi yang berprotein lemak. Kita punya produk yang namanya urea organik, tetapi itu dari protein lemak. Itu diwaduk nanti dikocorkan. Kecuali juga disemprotkan boleh, tetapi dikocorkan. Jadi untuk menyatakan bahwa saya merasa yakin bahwa untuk tanaman tahunan itu mikro terpadu itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam jumlah sedikit tetapi dia sangat mempengaruhi bunga, mengurangi kerontokan, membesarkan bunga, merasakan manis. Kalau memang manis itu tetap, jadi dia secara natural rasa manisnya akan kembali. Itu Anda perhatikan. Sekali lagi, memang benar ini siklusnya sedang musim ya. Walaupun siklusnya musim, tetapi tentu saja yang perlu diwaspadai adalah kerontokan, kemudian besarnya buah dan kualitasnya buah. Maka mikro terpadu sangat meyakinkan kepada saya. Yang Anda perhatikan jeruk manis itu. Dulu ada pemberian dari teman itu, hasil budidaya dari seorang profesor di Klaten, saya lupa namanya. Lalu diberikan kepada saya 2, tapi sudah buah sekali. Nah, yang kalau di alpukat, itu ternyata alpukat sudah 2 kali, 1 tahun 2 kali. Ini jadi penekanan ya. Anda tidak usah sayang-sayang ketika usia masih perkembangan, masih muda perkembangan itu, jangan sayang-sayang untuk mempruning. Biasanya petani itu pada umumnya mesti sayang. Baru umur setahun atau lebih sedikit itu sayang mempruning. Maka silahkan ada di pruning supaya tumbuhannya normal dulu. Enggak usah khawatir tinggi. Kalau yang okulasi saya kira masih terbatas, masih terukur untuk tingginya. Dipruning saja. Setelah dipruning ternyata itu perkembangan luar biasa. Yang punya saya itu, yang saat ini memang dulu memang teman-teman juga menyerang, wah sayang dipruning dan sebagainya nanti malah nggak pendek. Jadi enggak Pak, jangan. Itu memang untuk sementara, untuk keindahan dan sebagainya, seolah-olah kita metik gampang. Tetapi buahnya akan lebih optimal ketika dipruning, dibesarkan dulu seperti itu. Sekarang sudah panen yang kedua. Dulu pertama itu ada 19, itu 6 bulan yang lalu sekitar 15, gede-gede itu alpukatnya. Kalau yang ini saya di DP sekitar 9, maksudnya DP itu ada yang sekarang sudah segini-gini, itu ada 9. Berbunga itu tentu saja secara biologis kerontokan karena angin, karena kondisi nutrisi dan sebagainya. Tadi malam pakai senter itu akan lebih kentara. Itu saya hitung baru di sepertiganya itu ada 55 pentilnya itu. Kayak buah-buahan tanaman kalau sudah pentil itu rasanya sudah ayam. Dia tinggal mempertahankan supaya tidak rontok. Lah, kunci juga untuk budidaya tanaman tahunan harus mengkondisikan air yang benar-benar itu ngecor jenengan harus penuh. Apakah itu 2 hari sekali, apakah kalau penting itu pas musim panas itu kocornya luar biasa. Jadi ngocornya itu kayak dibikin tepinya itu, bikin penjagaan supaya tidak melebar, dicor yang banyak. Selalu seperti itu, yang kuncinya di situ. Kalau Anda takut-takut kemudian sayang-sayang atau malas, saya kira ya hasilnya akan berkurang. Nah, satu lagi mengkondisikan nutrisinya, mikro terpadu, zeolit, kemudian kapur, pupuk yang protein lemak, lalu dikocor gitu sepekan sekali atau nanti melihat perkembangan. Kalau masih kecil ya sepekan sekali, kalau sudah gede nanti sekitar 2 pekan sekali. Ya, kecuali juga disemprotkan. Oke, saya kira semoga menginspirasi, manfaat bumi, air, tanaman, udara bersatulah dengan kita. Subhanallah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.